Orang yang mendustakan agama adalah yang tidak percaya dengan agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang adalah mereka yang menghardik anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ilmu, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang pendek, yaitu surah Al-Ma'un. Dan juga nanti insyaallah yang sama dan berkaitan dengan ini kita baca juga surah Al-Ma'arij dari ayat 21 sampai dengan ayat 35, yaitu Al-Ma'arij di halaman 569. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon, ujub, ghurur dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, serta saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Surah Al-Ma'un ini adalah merupakan surah Makkiyah. Sebagian mufassir menerangkan ini adalah surah Madaniyah. Sebagian lagi mengatakan tidak. Ya, sebagian surah Makkiyah yaitu ayat 1 sampai 3 Makkiyah, ayat selanjutnya itu Madaniyah. Ya, memang sering seperti itu ya, ayat Quran tidak ya, terkadang satu surah itu diturunkan beberapa kali, seperti surah Al-Alaq turun yang pertama ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 6 sampai 19-nya diturunkan kemudian. Ini hal yang biasa ya, yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunya secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan sesuai dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu sekaligus yaitu min Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunya. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Seperti yang dalam surah yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Itu keseluruhan diturunkan dari Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunya. Kemudian dari Sama'id Dunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan secara terpisah-pisah, ya, sebagian-sebagian disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an faraqnahu, kami pisah-pisahkan, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar supaya kamu dapat membacakan kepada orang-orang secara perlahan, secara bertahap. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Itu ya. Jadi sehingga kita jumpai misalnya dalam satu surah itu bisa ada sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Artinya sebagian turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Itu hal yang biasa ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini menggugah kita, menyadarkan kita akan pemahaman, pengertian dari agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan pengertian dan hakikat dari agama Islam yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Mendustakan, ingat ya, beda kadzaba yakdzibu dengan kadzaba yukadzibu. Kalau kadzaba yakdzibu artinya berdusta, bohong, berbohong ya. Seorang misalnya
mengatakan apa padahal dia tidak melakukan itu, misalnya dia berbohong ya, itu yakdzib, itu juga dosa besar ya. Tapi kalau yukadzibu ini lebih dahsyat lagi ya. Yukadzibu ini mendustakan, maksudnya mendustakan tidak percaya ya, arti mendustakan itu enggak percaya. Mendustakan Rasulullah arti enggak percaya Rasulullah SAW. Mendustakan agama arti enggak percaya dengan agama ini ya. Mendustakan ayat-ayat Allah itu artinya tidak percaya dengan ayat-ayat Allah ya. Beda ya kata yukadzibu dengan kadzaba yakdzibu. Jadi Allah di sini bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu melihat siapa itu orang yang mendustakan agama? Artinya enggak percaya dengan agama. Oh, mungkin ya, pengertian kita dia itu orang-orang yang kafir, atau orang Yahudi, Nasrani, atau orang ateis ya, seperti itu. Mungkin ya sangkaan kita seperti itu. Tapi jawabannya di sini sungguh ya, mengagetkan. Ternyata Allah katakan orang yang mendustakan agama adalah yang tidak percaya dengan agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang adalah mereka yang menghardik anak yatim, menghinakan anak yatim, tidak memperdulikan mereka, tidak merawat mereka, tidak memiliki kasih sayang terhadap mereka. Ini yad'ul yatim. Ini Allah katakan itu orang mendustakan agama. Jadi bukan oh mendustakan agama dia nggak percaya dengan agama Islam misalnya seperti itu, enggak. Ya. Secara pengakuannya dia mengakui dia beragama Islam, tapi perilakunya bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya, ajarkan di dalam agama ini. Ini menunjukkan bagaimana agama Islam ini penuh rahmat ya. Agama Islam ini rahmatan lil alamin gitu. Rasulullah SAW juga diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana keimanan menunjukkan bahwasanya kalau dia beriman ya dengan agama ini, dia beriman kepada Allah, dia percaya dengan agama ini, tentu keimanan ini akan menggerakkan jiwanya, menggerakkan hatinya, menggerakkan segala anggota badannya untuk berbuat baik. Inilah makna iman sebenarnya ya. Seperti yang Rasulullah katakan, al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati. Itu adalah keyakinan di dalam hati yang kita tidak tahu ya. Setiap orang tidak tahu keimanan seorang, tapi kita bisa lihat kebenaran dari keimanan tersebut dari perilakunya. Oleh karena itu keimanan ini tidak hanya ya, tidak cukup dengan hanya simbol-simbol, karena agama ini bukan agama simbol ya, bukan agama slogan. Agama Islam adalah agama ya, yang di samping memiliki simbol tapi juga memiliki makna dan roh yang begitu memberikan rahmat kepada lingkungannya ya. Inilah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi terkadang orang menampakkan penampilan ya, dengan seolah-olah dia sebagai seorang yang beriman, seorang muslim ya. Terkadang dia sholat ya, atau terkadang dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi perlakuannya, perilakunya, akhlaknya sama sekali di luar dari Islam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fadzadzikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mendustakan agama itu, yang enggak percaya dengan agama itu adalah alladzi yad'ul yatim. Kata din di sini juga bisa berarti selain arti kata ad-din itu artinya agama ya, seperti innad dina 'indallahil Islam, atau juga artinya at-ta'ah, ketaatan ya. Wa man ahsanu dinan mimman da'a ilallahi
wa amila salihan, siapakah yang lebih baik ketaatannya, ya, di sini ad-din di sini diartikan ketaatan, ya. Tapi juga ad-din bisa bermakna, yaitu ad-din adalah maknanya al-hisab wal jaza. Arti ad-din bermakna al-hisab wal jaza, artinya perhitungan dan balasan. Ya, kalau biasanya ini kalau diawali dengan kata yaumuddin, nah itu berarti hari pembalasan atau hari hisab, maksudnya hari kiamat. Jadi kalau ad-din tanpa yaum begitu, itu diartikan tadi agama atau at-ta'ah, ya, ketaatan. Kalau yaumuddin misalnya seperti dalam suratul Fatihah, ya, maliki yaumiddin, sebagai raja di hari pembalasan, begitu ya. Jangan di hari ketaatan, salah, ya, atau di hari agama, bukan, ya, tapi hari pembalasan, ya, hari hisab dan hari pembalasan, seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa yang lain juga terkadang satu kata memiliki anonim, ya, banyak makna. Lalu bagaimana kita memahami? Kita memahaminya dengan siyaqul kalam, alur pembicaraannya, maka itu akan menjadi jelas, ya, seperti itu. Jadi orang yang mendustakan agama, yang pertama Allah katakan alladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau memberikan, menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Jadi jangankan, ya, membantu fakir miskin, nyuruh aja, ya, nggak mau. Ya, dia punya ide, dia punya saran aja nggak mau, seperti itu. Ini udah keterlaluan sekali seperti itu. Jadi bukan saja di sini maksudnya kenapa Allah nggak sebutkan dan mereka tidak memberi makan fakir miskin seperti itu. Ini untuk menunjukkan bagaimana terkadang orang kan ketika ingin memberikan makan kepada fakir miskin, kadang-kadang dia nggak punya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut dia. Ya, artinya ayat ini lebih luas lagi. Jadi walaupun dia tidak punya, dia, ya, kalau punya kenalan atau punya apa, dia bisa memberikan saran seperti itu. Nah ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kalau orang tidak ada memiliki, ya, sensitivitas sosial ini, maka dia termasuk orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Jadi jawabannya bukan mendustakan agama, oh dia nggak percaya di sini tuh dia. Ya, kepercayaan itu bagian dari itu. Lalu kembali ke tadi yukadzibu biddin juga bisa berarti tadi mendustakan biddin di sini biyaumiddin, bisa seperti itu. Dia mendustakan arti nggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Ya, dia nggak percaya bahwa setiap, ya, apa yang dia infakkan itu akan mendapatkan pahala yang besar dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ya, biddin di sini bisa diartikan seperti itu, ya, dengan apa, ada muqaddar di sana yaum, biyaumiddin, biddin ay biyaumiddin, ya, sering di dalam Al-Qur'an seperti itu, ya. Jadi bisa diartikan langsung dengan artinya biddin dengan agama, atau juga biyaumiddin, artinya dia mendustakan hari pembalasan. Dia nggak percaya kalau nanti apa yang dia amalkan di sini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia kikir, sehingga dia berlaku sewenang-wenang seperti itu. Ya, ini adalah hal yang efek dari orang kalau nggak percaya dengan adanya hari pembalasan nanti. Tapi kalau orang yang percaya setiap amalnya akan dibalas oleh Allah, ya, seperti juga yang pelajaran minggu lalu, dia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi setiap gerak-geriknya, mengawasi setiap perbuatannya. Tidak ada perbuatan yang dia lakukan, baik itu besar maupun kecil, yang luput dari perhitungan Allah, dan pasti Allah akan membalasnya. Tentu, ya, dia akan melakukan berbagai macam kebaikan, terutama tadi
yaitu bagaimana dia berperilaku baik terhadap sesamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, walaupun dianggap ini yang 3 ayat ini makkiyah dan ayat berikutnya madaniyah, ya, tapi tetap ada keselarasan, keserasian, seolah-olah ini semuanya turunnya dalam kesatuan karena topiknya masih sama, yaitu Allah kembali mengagetkan kita, mengejutkan kita, ya, yang biasanya kita melihat, oh kalau orang-orang yang baik itu kita lihat, oh, dia suka sholat, ya, memang bisa seperti itu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengejutkan kita, ya, dengan mengatakan fawailun lil musallin, celaka bagi mereka-mereka yang sholat. Sama seperti tadi Allah mengejutkan kita dengan bagaimana atau siapakah orang yang mendustakan hari akhirat tersebut atau mendustakan agama. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengejutkan lagi dengan Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka wail bagi mereka-mereka yang sholat. Ya, kalau yang enggak sholat sih udah itu enggak aneh. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, ini dia udah sholat tapi kok kenapa mendapat wail, mendapat kecelakaan, ya, yaitu mereka-mereka Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari makna salatnya, dari hakikat salatnya. Lalai di sini bukan lalai suka bagi yang hanya memperhatikan gerak-gerik salat, praktek salat, hanya memperhatikan dia lalai, misalnya salatnya misalnya zuhur jam 12 kemudian dia baru sholat jam 1, bukan, itu masih melaksanakan sholat karena malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi waktu-waktu sholat, yaitu awal sholat zuhur ketika tergelincir matahari, kemudian akhir daripada waktu zuhur ketika menjelang waktu asar, yaitu asar ketika setiap bayangan suatu benda sama dengan bendanya, ya, itu asar. Dan kemudian waktu asar inilah waktu asar, ya, malaikat Jibril ajarkan. Kemudian kapan waktu maghrib, yaitu ketika terbenam matahari, seperti itu. Jadi antara itulah kata malaikat Jibril, antara itulah waktu-waktu sholatnya umat kamu. Jadi bukan masalah itu, tapi ya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu maksudnya adalah, ya, sholat di awal waktu itu adalah sangat dianjurkan, ya, karena itu mendidik disiplin kita. Tapi bukan berarti kalau orang yang tidak di awal waktu ini termasuk sahun, bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Yaitu, ya, makna dari sahun di sini diartikan oleh ayat berikutnya. Yang lalai dari makna sholatnya adalah, ya, alladzina hum yura'un, yaitu mereka-mereka yang riya dalam sholatnya. Mereka menjalankan praktek sholatnya, ya, mempraktekkan sholat, bacaan-bacaannya bagus, ya, gerak-geriknya tepat seperti itu, tapi itu dilakukan karena riya, ya, karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Inilah, ya, orang yang disebut lalai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Makna-makna salatnya tidak ada pada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berkali-kali memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat. Ya, bukan hanya melaksanakan salat. Ya, kalau shalla yusalli itu artinya melaksanakan gerak-gerik salat dan af'alus shalah. Tapi kalau mendirikan sholat, yaitu tadi mendirikan sholat di samping menjelaskan gerak-gerik sholat, praktek sholat, bacaan-bacaan sholatnya dilaksanakan semuanya, ya, tumakninanya dikerjakan semuanya. Tapi selain itu dia laksanakan dengan penuh kekhusyuan, penuh keikhlasan, seperti itu. Ini
di dalam sholatnya. Dan di samping itu bukan saja itu, ya, praktek sholat ini, apa yang dilakukan di dalam sholat, bacaan-bacaan sholat yang dia ucapkannya itu terrefleksi di dalam perbuatannya di luar sholat, ya, itu makna iqamus sholat, makna mendirikan sholat, ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perintahnya itu dengan kata aqamas shalah, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, Quran al-Fajr, ya. Aqimus shalah, ya, wa atuz zakah, ya, dalam berbagai diksi, baik itu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, isim masdarnya, isim fa'ilnya, maupun fi'il amarnya, semuanya perintah salat ini selalu dalam kalimat dirikanlah salat, bukan, ya, shalla yusalli, ya, seperti itu. Jadi karena kalau shalla yusalli itu hanya praktek salatnya, ya. Inilah sesuai dengan hadis Nabi ketika Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Maksudnya cara praktek salatnya itu, ya, lihat seperti Nabi begitu, ya. Tapi sebenarnya makna dari salat itu dipraktekkan juga oleh Nabi, yaitu bagaimana kehusyuannya Nabi di dalam salat, ya, bagaimana terefleksinya, ya, amaliyah salat ini di dalam perilaku dan akhlak Nabi, itu namanya itu adalah iqamus salat tadi. Oleh karena itu di ayat berikutnya lihat. Jadi yang pertama ini menggambarkan, ini ayatnya singkatnya dalam dua ayat ini, dalam dua ayat ini, ya, 6 dan ke-7 ini menggambarkan siapa itu orang yang lalai di dalam salatnya. Yang pertama riya tadi, artinya bagaimana masalah hatinya tidak ikhlas di dalam salatnya, bukan karena Allah, ya. Karena amalan apapun, ya, kalau bukan hanya karena Allah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hilang semuanya. Kemudian yang kedua adalah masalah bagaimana refleksi daripada salat tersebut. Jadi kalau yang ayat ke-6 ini merupakan makna dari iqamus shalah secara waktu dia praktekkan, waktu dia masih berada di dalam salat, ya. Kalau wayamna'unal ma'un ini ketika dia di luar salat, ya, bagaimana dia itu, ya, mudah membantu orang, gampang, ringan tangannya dalam menolong orang. Nah, kalau orang yang sahun, yang lalai di dalam salatnya, dan Allah ancam neraka wail baginya atau kecelakaan yang sangat besar baginya, yaitu mereka itu yamna'unal ma'un, enggan memberikan bantuan kepada orang lain, walaupun al-ma'un disebut itu bantuan-bantuan yang remeh, ya, apalagi bantuan yang besar. Yang remeh saja nggak mau, yang mudah dia lakukan bisa dia bantu, dia nggak mau, seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana, ya, makna salat sebenarnya itu, ya, bukan hanya, ya, aqwalun wa af'alun, ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, bukan hanya itu. Itu praktek salat yang dicontohkan oleh Nabi. Itu merupakan af'alun wa aqwalun, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salat. Itu praktek salatnya. Adapun makna dari salatnya, yaitu makna dari iqamus shalah, digambarkan dalam dua ayat dalam surah Al-Ma'un, yaitu alladzina hum yura'un. Jadi maksudnya yang mereka dalam salatnya penuh keikhlasan, tidak riya. Dan juga yang kedua wa yamna'unal ma'un, di sini, ya, makna mukhalafahnya, yaitu mereka-mereka yang selalu mudah memberikan bantuan, ringan tangan istilahnya, bukan orang yang
enggan memberikan pertolongan. Lebih rincinya lagi makna dari orang yang mendirikan sholat, kalau kita ingin mengetahuinya, yaitu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ma'arij, ya, di halaman 59 kalau dalam mushaf, yaitu dari ayat 22, ya. Ini juga menerangkan, ya, kalau kita bacanya sebenarnya dibaca dari ayat 19, ya. Allah jelaskan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sungguhnya manusia tercipta dalam keadaan, ya, halu'a, ya. Halu'a itu mudah berubah, ya. Idza massahu syarru, ya, labil gitu, ya. Ya, karena itu manusia yang memiliki sifat sosial kan, ya. Arti secara sosial itu jiwanya suka berubah. Idza massahu syarru jazua, kalau dia tertimpa oleh keburukan dia gelisah. Ya, kalau lagi susah gelisah seperti itu, ya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ringankan kami dalam urusan kami, berikan kami rezeki yang luas. Kalau saya punya rezeki yang luas, saya membantu orang, Allah berikan dia rezeki yang luas. Tapi wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta, biasa al khairu sering diartikan harta dalam Al-Qur'an, ya. Al khairu secara umum kebaikan, tapi juga al khairu sering dimaknai dengan harta. Ini kita artikan harta karena apa, ayat berikutnya padanannya itu manu'a, ya. Idza massahul khairu, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia dapatkan harta, dia kikir, ya. Tadi sih pengen bantu orang, tapi ketika udah dapat, wah, kalau saya berikan ke orang kurang nih harta saya, seperti itu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan keimanannya kepada akhirat. Padahal ketika dia, ya, memberikan infak, maka Allah akan gantikan nanti. Apa yang dia infakkan itu akan diberikan oleh Allah, ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja di akhirat, itu pasti di akhirat, ya, kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di dunia pun, ya, dia akan mendapatkan ganti, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan limpahan rezeki lagi, ya, kalau dia berinfak, ya, seperti itu. Nah, ini setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana sifat manusia ini, ya, bisa berubah-ubah seperti itu, Allah kecualikan illal musallin, kecuali mereka-mereka yang al-musallin, arti yang sholat. Nah, tadi katanya yang sholat itu celaka, wailun. Iya, jangan berhenti sampai sini. Diceritakan yang sholat yang seperti apa, yang mereka itu memiliki pendirian yang kokoh, memiliki keistiqomahan, ya, memiliki keteguhan di dalam kepribadiannya, ya, selalu tidak berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah, kemudian ketika mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan rezeki, dia berbagi seperti itu. Yaitu yang mereka ini adalah al-musallin yang kemudian diceritakan, ya, di ayat berikutnya. Siapa mereka al-musallin di sini? Nah, inilah, ya, maksudnya dari orang yang mendirikan sholat ini diceritakan, ya, seperti apa itu orang yang mendirikan sholat. Yang pertama, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka sholat tadi, melaksanakan sholat, tapi melaksanakan sholatnya itu konsisten, terus menerus. Enggak kadang-kadang sholat, kan ada orang ngaku muslim, sholat kadang-kadang sih sholat zuhur, ya, asar enggak, ya, kadang-kadang sholat maghrib, isyanya enggak, ya, seperti itu. Apalagi subuhnya tidak seperti itu. Enggak, daimun, terus menerus dilaksanakan sholat ini, ya. Karena sholat ini adalah satu
sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar supaya terus terhubung ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ya wajibkan fardhu salat ini dalam waktu yang ya terpisah-pisah sehari semalam, ya, dalam 5 waktu seperti itu, 5 kali mengerjakannya, atau dalam 3 kelompok waktu seperti itu. Nah, ini maksudnya apa? Supaya ya kita ini terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat lidzikri, untuk terus supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tentukan fardhu salat ini enggak sehari sekali seperti itu, ya, apalagi enggak seminggu sekali, ya udah pasti itu deh. Ada orang kan yang sholatnya cuma sholat Jumat doang gitu kan. Ada lagi orang ngaku muslim, sholatnya cuma harus sholat Id saja gitu. Bagaimana mau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.